Ya, eh, Pak Ketua, Bapak kan saya lihat ya, saya juga tracking di jejak digital online ya. Bapak sudah hampir 2 tahun ya dari Juni ya 2000. Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Juni. Mulai 21 Juni 2019, betul. Nah, ini pengalaman jadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang apa sih yang berkesan? Jadi dari penempatan sebelumnya. Iya. Jadi ini saya ketua yang kelima. Mulai dari ketua pertama itu di Waingapu. Iya. Ya. NTT Waingapu itu NTT. di Kabupatennya Sumba Timur. Iya. Kemudian dari situ saya dipindah ke Lamongan, ketua di Lamongan, kemudian dipindahkan ke Bima sebagai wakil. Iya. Pindahkan lagi ke Pangkal Pinang sebagai ketua, dari Pangkal Pinang masuk ke Banyuwangi, di kampung saya sendiri. Cukup ini ya, 5 kali itu cukup menarik pengalaman. Nah, tentunya masing-masing dari penempatan itu ada kesan dan tantangannya sendiri-sendiri yang berbeda. Iya. Nah, dari Banyuwangi masuk di Surabaya jadi anggota, kemudian dijadikan wakil di Sragen. Iya. Dari Sragen itu sekitar. Tapi saat itu yang khusus masuk COVID ini kan di Lampung. Di Lampung. Nah, saya dari Sragen dipindahkan ke Tanjung Karang ya. Itu 21 Juni 2019. Nah, pada saat saya masuk di PN Tanjung Karang, rupanya Tanjung Karang ini memang namanya sudah besar. PN Tanjung Karang itu berbagai penghargaan sudah ada banyak yang di situ. Betul. Ini tantangan berat buat saya. Kan saya pikir. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman PN juga teman-teman dari advokat juga teman-teman dari di luar ya, kita ngobrol. Di tahun itu saya harus berjuang untuk mempertahankan akreditasi yang A excellent itu. Betul. Ya toh, jangan sampai diturunkan jadi B. Betul. Yang kedua ada lomba PTSP. Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus. Kemudian yang ketiga ZI untuk menuju WPPK itu zona integritas. Yang keempat lomba pelayanan prima antar lembaga dan instansi secara nasional. Betul. Pada waktu itu penilaian Mahkamah Agung, PN Tanjung Karang harus mewakili Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah dapat juara. Betul. Yang untuk pelayanan prima. Kemudian PTSP itu di 2019 ya, pas awal 2019. Bapak menjadi ketua. Akreditasi tetap excellent. Betul. Kemudian PTSP juara 1. Wah, alhamdulillah. Nasional. Nah, itu yang saya bilang berat. Karena kalau sampai jatuh, nama sudah besar, yang jatuh kan siapa? Wah, Timur itu. Kacau. Nah, terus dengan situasi yang berbeda di masa COVID untuk mempertahankan 3 nama besar itu apa kiat-kiatnya Pak Ketua? Jadi begini, setelah kita COVID tahun di 2020, kami kalau secara administrasi kan memang tetap harus kita kerjakan, tetapi beberapa hal yang harus kita hindari dalam hal tatap muka dan kerumunan itu, betul. Sehingga kami harus memaksimalkan IT. Jadi dengan daring, kami rapat bulanan pun memberikan instruksi ya daring, meskipun berada dalam satu kantor. Sejauh ini efektif ya? Itu dinyatakan 3 hal tadi perolehan untuk penghargaan tadi tetap Bapak bisa pertahankan gitu. Alhamdulillah nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Dan
Dan dari tim penilai pun dengan adanya kondisi seperti ini juga merubah. Kalau dulu hadir, Betul. sekarang fisik ya. Sekarang kami presentasi pun di sini. Iya. Secara online, kemudian on the spot, Iya. nah, kita tunjukkan. Nah, kemudian ada rekan-rekan dari advokat yang diwawancarai on the spot. Iya. Jadi intinya pada titiknya itu IT kami ini harus bagus. Harus bagus. Karena kalau sampai IT-nya tidak bagus, ya pada saat on the spot atau kita wawancara itu ya tentunya nggak akan tereksplor semua. Betul Pak. Dan kami juga menjalin kerjasama misal dengan sekolah luar biasa ya, dalam hal apabila ada kaum difabel yang membutuhkan, kami dengan MUI itu tinggal kontak penerjemah datang. Oke, jadi sekarang misalnya ini yang pakai bahasa isyarat itu. Iya, betul. Itu. Ya artinya tanpa kita juga mengurangi hak mereka Pak ya, tetap artinya mereka juga supaya tahu pelayanan informasi yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Termasuk di ruang PTSP itu ada untuk pelayanan khusus difabel, kami di situ juga memberikan beberapa yang memakai huruf braille, misal masalah biaya perkara. Nah, bagi rekan yang difabel tunanetra ini mungkin dia akan lebih yakin kalau dia membaca sendiri. Iya, dan merasakan itu ya. Daripada kita menjelaskan. Betul. Kalau permohonan misalnya biayanya 300 misalnya. Belum tentu yakin percaya. Tapi dengan juga membaca dengan huruf braille itu dia yakin. Jadi itu di web PN juga sudah kami ya? Sudah ditayangkan, kami upload. Betul. Dan di meja informasi itu kami juga sudah sediakan. Jadi misalnya ada perubahan SK tentang biaya perkara, huruf braille ini juga harus kita rubah, kita sesuaikan dengan itu. Dengan sistematis. Jangan sampai beda dengan yang kita umumkan di web. Nah terus Pak Ketua, saya pernah melihat, dengar ya, di berita juga bahwa ada beberapa hakim yang juga terpapar ya. Ini salah satu strategi Pak Ketua untuk mengantisipasi. Apa hal yang dilakukan Pak Ketua kemarin? Jadi di tahun 2020 itu sekitar 6 atau 7 6 ya, itu berawal dari saya yang kena duluan saya. Betul. Tetapi bukan berarti saya kemudian menularkan kepada teman-teman. Tidak. Jadi itu pas selesai liburan Natal. Tahun 2020. Tahun 2021 bulan Februari ya, sekitar tanggal 14 Februari saya kena. Saya kenanya justru bukan dari sini. Setelah saya ini, pada saat saya pulang libur Natal itu kan cuti saya. Cuti besar pada waktu itu, akhir tahun ya? Karena banyak kan itu. Saya pulang untuk ketemu dengan anak-anak saya, kan kebetulan libur juga. Kesempatan untuk ketemu, pulang. Nah, balik libur ke Surabaya? Baliknya ke sini, saya ada adik di Cirebon. Sebetulnya dari awal berangkat dari sini mau ke Surabaya, dari Surabaya mau ke sini, tidak ada niatan untuk mampir ke tempatnya adik. Tetapi karena pada waktu saya berangkat itu tanggal 2 Januari ya 2021, jalan kan masih rame. Rest area penuh. Saya waktu itu mau sholat duhur, mampir di rest area itu nggak dapat parkir, penuh. Terus akhirnya di depan sudah Cirebon kan. Betul. Saya ngomong sama istri, coba hubungi sekalian adik aja mampir coba kan? Hubungi adik, kita ke situ kasih tahu, nggak usah disiapkan apa-apa, karena hanya mau numpang sholat. Nah, sholat aja terus berangkat, saya bilang gitu, karena nggak mau merepotkan. Betul. Dan saya nggak mau berlama-lama karena di situ ada bayi. Pikiran saya begitu. Nah, rupanya saya nyampe di situ, adik saya sudah dalam kondisi ngomong itu sudah ngap. Tetapi belum swab. Nah, saya nggak pakai masker. Gitu? Terus saya bilang, kamu harus swab. Besoknya dia ngomong
antigen. Iya. Saya udah nyampe di sini, Betul. di Lampung. Udah Mas, saya udah antigen, negatif. Berarti aku batuk biasa. Jangan Iya, antigen. Jangan antigen. PCR kamu, saya bilang gitu kan. Nah, belum ada cerita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Dapat kabar dia hari Senin itu masuk ICU. Nah, hari Jumat saya antigen. Iya. Antigen negatif. Antigen saya negatif. Negatif. Jumat negatif, Sabtu, Minggu, Senin dapat kabar adik meninggal Iya. jam 10. Nah, udah saya ini pulang langsung ke rumah. Saya kan apa ya, kondisi Agak shock lah yang shock, pasti ya, kaget kan gitu. Iya kan? Sekitar jam 4 sore saya nelpon kepala dinas. Cerita ini tadi saya infokan ke kepala dinas Pak Dr. Erwin. Iya. Nah, terus saya bilang, saya harus bagaimana dok? Saya bilang, Bapak harus PCR. Iya. Besok pagi saya kirim tenaga, katanya gitu. Selasa pagi saya di PCR. PCR. Hari Jumat hasilnya keluar, saya positif. Iya, iya. Dah pada waktu itu saya posisi di kantor. Posisi di kantor, saya pulang. Iya, iya. Pulang, panitera saya WA, wakilku saya WA, sekretaris saya WA. Saya bilang, saya hasil PCR-nya positif. Tolong sampaikan ke yang lain yang habis interaksi ke saya, Iya. supaya segera antigen atau PCR. PCR. Tetapi jangan timbul kegaduhan. Iya. Gitu. Nah, kemudian secara khusus saya pesan kepada sekretaris, itu kan hari Jumat, nggih. Iya, iya. Saya bilang Senin adakan rapid antigen massal. Iya. Hampir Satu seluruh kantor, pada waktu seluruh itu. Ya? kantor. Seluruh. Iya. Itu kan kemudian dilaksanakan kalau nggak salah hari Selasa. Hari Senin tenaganya dari Dinkes itu Terus sempat ditutup pelayanan pada waktu itu, lockdown ya? belum. Setelah Selasa itu ternyata kedapatan yang positif antigen itu 10. Iya. Kemudian kami tingkatkan di PCR. Iya. Dari PCR itu 5 yang masuk kedapatan kategori positif, masuk yang kategori 5 negatif. negatif. Nah, sejak itu baru kami rundingkan untuk lockdown. Iya. Sempat sehari kalau nggak salah. Iya, iya. Karena di hari Jumat itu kan. Betul, pas hari ujung ya. Hari ujung. hari Jadi ya. kan ada 3 Iya, hari akhirnya iya, kan. 3 hari sampai ke Iya. Senin. Jadi dengan WA saya minta kepada sekretaris selama 3 hari itu ruangan-ruangan disterilkan dengan disinfektan. Iya. Semproti semua. Terus Dulu yang saya- Bapak rasakan apa waktu itu? pada waktu Yang begitu jadi saya ini lucu. Badan saya ini lucu. Saya katakan lucu. Begitu dapat kabar adik masuk ICU, saya langsung meriang. Iya, iya, iya. Antigen negatif, sehat lagi. Sehat lagi. Hari Senin dikabari adik meninggal, meriang lagi saya. Shock ya. Meriang lagi sampai sore. Terus, tetapi sebelum itu hari Sabtu malam Minggu itu saya diare. Iya, iya, iya. Cuman tak minumi air teh saja, teh kental, Iya. itu mampet. Terus indera perasa itu normal ya, normal. Indra perasa apa normal. Iya, Cuman saya pada waktu itu merasakan meriang, kemudian batuk yang sesekali itu, Iya, iya. gitu Iya, aja, iya, gatal-gatal gatal kan, gitu ya, iya. terus flu, tetapi tidak bersin, tahu-tahu buntu. Mm. Nah, habis itu nih seluruh badan nih ngilu bukan main sudah, pegel bukan main. Iya, iya. Gitu. Nah, habis itu sama dokter Erwin, setelah tahu saya positif, dikirim dokter. Saya isoman di rumah Iya, iya. dengan pengawasan dokter, Dari dikasih dokter. lah vitamin dan obat-obatan itu. Iya. Nah, saya disuruh isoman selama 12 hari. 12 hari ya pada Iya. waktu itu ya. Iya. Tapi selama 2 hari, yang 2 hari pertama itu sebelum dokternya datang
kami masih buta kan isomannya bagaimana. Sehingga hanya saya pakai tidur, makan, tidur, enggak banyak gerak lah, namanya isolasi, pikir kan harus di kamar. Istirahat lah pokoknya, makan tidur aja dah. Cuman jeleknya pada saat isoman yang di dalam kamar sendiri itu, pikirannya enggak karu-karuan. Pikirannya enggak sembuh, meninggal. Itu aja. Bahkan saya sempat pesan-pesan ke istri, nanti kalau saya nggak sembuh begini yang harus kamu lakukan. Nah, ternyata besoknya begitu 2 hari dokter datang, ditanya, begitu dinyatakan positif, selama 2 hari ini apa yang Bapak lakukan, Bu, katanya. Ya saya suruh di kamar, saya tutup, katanya. Wah, salah, katanya. Salah, jangan seperti itu. Jadi tetap Bapak biar aktivitas, cuman jangan berinteraksi. Bapak kalau pengen jalan-jalan sendiri, bawa mobil keliling-keliling enggak apa-apa, tapi jangan mampir ke warung. Mau pakai motor silahkan. Nah, setelah gitu bener, saya pakai aktivitas, nyuci mobil bersih pun saya cuci, motor bersih saya cuci. Nah, pikiran saya yang istilahnya bisa membuat shock, bisa membuat panik itu hilang sama sekali. Karena aktivitas tadi kan. Akhirnya lambat laun ngilu-ngilu tuh hilang, gatal-gatal tuh berkurang terus. Cuman efek sampingnya yang lama, saya sempat pikun, jadi sempat pelupa. Itu selama berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Udah makan pun kira belum makan. Gitu kayak jadi nambah terus ya. Pernah suatu ketika diingatkan istri kan, ada undangan senior saya, namanya Bu Nirmala, menikahkan anaknya di Padang. Istri bilang, itu jarak jauh kan, sudah pesan karangan bunga untuk acaranya Bu Nirmala. Waduh, belum. Ada yang dihubungi, ada. Ya udah, cepet telepon pesen karangan bunga itu kan. Saya masuk kamar. Begitu masuk kamar, saya megang HP itu, aku mau ngapain ini kok pegang HP? Nggak fokus gitu ya? Hilang tadi itu. Hilang fokus. Harusnya kan saya tadi diperintah siapa, saya nanya. Itu putus. Itu sampai 5 hari begitu itu. Disuruh telepon tuh seperti itu terus. Ada akhirnya sampai saya nggak ngirim karangan bunga. Karena lupa tadi. Tapi menggigil apa sudah enggak ya? Udah enggak. Cuma 2 hari proses itu kan? Sudah, 3 hari. Menggigil 3 hari sama yang gatal-gatal. Artinya badan kondisi normal ya? Suara hilang setelah itu. Itu 1 bulan. Betul. Jadi ngomong nggak sampai 1 menit, tahu-tahu udah nggak bisa. 1 bulan. Tapi waktu itu Pak Ketua masih sempat mikir kerja sebagai pimpinan di pengadilan. Awalnya saya masih mikir kerja, sampai minta supaya memastikan apa sudah disinfektan apa-apa gitu kan. Sama dokter, udah Pak, lepas semua, istirahat total. Akhirnya udah saya lepas, sudah biar dikerjakan teman-teman wakil, panitera, sekretaris dan kawan-kawan yang lain. Jadi udah lepas aja udah Pak, katanya. Lepas udah. Gitu. Luar biasa, itu pengalaman yang sangat ini ya untuk berbagi. Bahwa ini agak langka ya. Saya kan ada beberapa yang sudah ngobrol konten dengan saya seperti Pak Danrem ya. Beliau juga pada waktu itu pernah kena Pak Danrem yang lama, Pak Toto. Tapi beliau nggak ada rasa kalau beliau itu. Nah, kalau dari saya lihat ya dan ngobrol-ngobrol teman-teman juga yang kena memang banyak yang kena sesek terus sakit, tenggorokannya sakit, terus itu meriang itu yang lama ya, cukup lama gitu, bisa sampai 10 harian gitu. Nah, tapi ini cuma agak aneh yang ada bisa gagal fokus. Jadi rupanya kita nggak boleh panik. Iya. Tetap namanya sakit ya, kita tapi berpikir, ya namanya manusia khawatir, gitu, tapi nggak boleh panik. Namanya manusia, terus juga dengar adik kandung ya yang di Cirebon bisa kena meninggal karena COVID ya. Terus akhirnya teman-teman di kantor yang isolasi juga kan, itu saya minta untuk dikirimkan ke Dinkes supaya ada perhatian. Dan alhamdulillah ada perhatian. Kemudian di kantor sendiri kami membuat semacam aturan. Pada waktu itu
yang masuk ke lingkungan pengadilan harus pakai masker. Kalau enggak, tidak dilayani. Tidak boleh masuk. Jangankan dilayani, masuk pun tidak boleh. Jadi, sangat ketat ya. Demi menjaga betul. kesehatan bersama. Begitu juga yang teman-teman di dalam sendiri, pegawai kami, kalau enggak pakai masker ya kami tegur. Tuh. Nah, kemudian di 2021 ini sebulan yang lalu ya, bulan Juni habis bulan Mei ya, bulan Mei habis Lebaran Idul Fitri itu saya nggak pulang. Saya tetap di sini. Nah, kemudian Ibu juga nggak pulang? Enggak ya, Ibu pulang. Jadi kami Lebaran dengan anak-anak ya telekonferen, video call. Gitu. Nah, setelah Lebaran kemarin itu kok nampaknya ada yang kok nggak sehat kan? Akhirnya kami adakan antigen seluruh kantor lagi. Nah, bener 10 orang terpapar, PCR positif semua. Akhirnya kami buat kebijakan bukan lockdown, tetapi istilah kami itu apa kemarin itu WFH secara ketat. Work from home. Work from home secara ketat. Jadi hanya pelayanan di depan saja dan sidang-sidang yang memang sudah nggak bisa ditunda itu yang boleh kita sidangkan. Nah, kemudian berikutnya ada dasar dari pidato Ketua Mahkamah Agung, himbauan dari Ketua Mahkamah Agung dengan adanya PPKM ini supaya memaksimalkan sidang itu secara online. Betul. Bagi yang nggak bisa, entah karena lemahnya jaringan atau orangnya ngeyel, nah, boleh langsung, tetapi harus menunjukkan swab antigen 1x24 jam itu. Betul. Dan sudah kami terapkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin hadir, yang penting nggak masuk di ruang sidang, mau telekonferen di halaman, monggo. Kalau halaman terbuka kan lebih aman ya daripada di ruang sidang itu kan ada AC. Nah, itu penularannya bisa lebih cepat. Nah, kalau memang yang tidak sehat kami, ya teman-teman yang telekonferen kan tidak kena, teman-teman yang sidang itu. Yang kena biar kami sendiri. Jadi gitu. Antisipasi yang juga cukup ketat ya, dengan disiplin ya Pak Ketua. Karena di samping untuk diri sendiri, kita harus bahu-membahu memutus mata rantai itu supaya kita ini tidak semakin terpuruk. Kita PPKM ini kan juga susah. Betul Pak Ketua. Ya jangan sampai kita ikut-ikutan untuk memperparah, itu tujuannya. Kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, sahabat ASN, untuk sesi kedua tadi sudah banyak kita bincang-bincang dengan Pak Ketua PN, Pak Timur Pradoko, bahwa penerapan protokol ketat yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID. Mudah-mudahan bisa terlaksana terus sampai COVID ini berlalu. Untuk itu tetap di channel yang sama, ASN Studio, program Ngopi Ngobrol Pintar.